Selamat pagi adik-adik. Wah, nggak terasa ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Oh iya ya Rosa, nggak kerasa ya. Dari kemarin-kemarin kita ibadah sekolah minggu sudah pakai video terus ya. Iya, Rosa, kita Rosa. bersyukur masih bisa ibadah ya. Iya, kita harus bersyukur karena Tuhan telah memelihara kita sampai saat ini loh, Iya. Nah, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita pujikan. Selamat pagi Tuhan. Ucap terima kasih. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan kami harap kami setiap hari. Maka hari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan kami harap kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekarang kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu kami boleh beribadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, pimpin setiap kami supaya kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Rosa hari ini sukacita sekali. Wah, kenapa lo Sandra sangat bersukacita banget? Karena kita sudah liburan panjang loh hari ini. Wah, iya bener loh Kita Sandra. sudah melewati Natal juga. Iya, tapi ada sukacita yang lebih besar loh Se. Tahu nggak apa itu? Hah? Sukacita apa itu? Ada tahu nggak? Sukacita bertemu dengan Tuhan loh Se. Iya, kita pujikan sukacita bertemu dengan Yesus. sukacita. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Mari adik-adik, Silakan berdiri. kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di
kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama boleh membantu anak-anaknya untuk mentransfer uang persembahan melalui rekening gereja, atau bisa juga adik-adik simpan dulu uangnya. Nanti kalau kita sudah ibadah tatap muka, adik-adik bisa bawa uangnya ke gereja, dipersembahkan untuk Tuhan. Sekarang kita akan pujikan pujian kita, bawa persembahan. Kami bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kiranya persembahan pada hari ini boleh berguna di tempatmu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati kami dan telinga kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum? Sudah pastinya saya. Kita mau pujikan pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, sudah siap mendengar firman belum? Ayo duduknya yang baik, Alkitabnya disiapkan, buku catatan mingguannya juga. Nah, sebelum kita sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, gak usah ada adik-adik untuk semuanya ambil sikap berdoa yang baik. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan. Hari ini kami mau mendengar firman. Tuhan, berkati setiap kami. Berikan kami hati yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Lose Derby mau cerita tentang kisah satu orang tokoh. Tapi kita tebak dulu ya, siapa dia ini sebenarnya. Lose kasih ciri-cirinya. Nanti adik-adik pikir ya, wah siapa ya yang masuk ke ciri-ciri yang Lose Derby bilang. Nah adik-adik, tokoh ini, dia ini seorang laki-laki. Wah coba bayangkan ya, dia ini seorang laki-laki adik-adik. Nah laki-laki ini, dia itu pekerjaannya adalah seorang raja. Wah siapa ya? Raja yang laki-laki. Tapi belum selesai. Raja ini adik-adik, dia memerintah di kota Yerusalem. Wah, dan ingat gak di kota Yerusalem siapa yang jadi raja? Tapi ada satu lagi nih ciri-ciri yang mungkin adik-adik langsung tahu siapa orangnya. Tadi kan laki-laki, seorang raja dan memerintah di Yerusalem. Yang terakhir ini adik-adik sifat orangnya. Raja ini terkenal sangat jahat. Wah, siapa yang ingat seorang raja di Yerusalem yang sangat jahat? Siapa? Nah, dan ingat ya mungkin namanya siapa? Raja Herodes. Hari ini adik-adik kita mau belajar tentang kisah Raja Herodes ketika pada waktu Tuhan Yesus sedang dilahirkan. Adik-adik ingat gak ya, pada waktu itu orang Majus itu datang untuk mencari keberadaan bayi Yesus. Orang-orang Majus ini sudah melihat bintang yang terang itu dan mau mencari di mana ya letak bintang ini, yang sebenarnya itu ada di mana. Makanya adik-adik, orang Majus itu sedang berusaha untuk mencari di mana sebenarnya letak keberadaan bayi Yesus. Jadi kita buka ya kitab kita apa yang dikatakan orang-orang Majus di Matius pasal yang kedua ayat yang kedua. Matius pasal 2 ayat yang kedua. Saya bacakan ya untuk kita semua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus ini sedang mencari siapa tadi dikatakan raja orang Yahudi, dan mereka mau datang untuk menyembah bayi Yesus. Akhirnya adik-adik gak usah lama-lama, orang Majus ini datang. Mereka pergi membawa banyak barang sebagai persembahan. Mereka mencari dan melakukan perjalanan yang sangat jauh sampai akhirnya tiba di kota Yerusalem. Di kota Yerusalem ini adik-adik, mereka juga bertanya kepada orang-orang, ada yang tahu nggak ya keberadaan bayi Yesus di mana? Nah, ingat nggak di Yerusalem ada raja yang memerintah yang kejam. Siapa? Raja Herodes. Siapa? Raja Herodes. Nah, adik-adik, ketika orang Majus ini datang ke Yerusalem dan mencari bayi Yesus, Herodes ini mendengar, hah? Mereka mencari seorang raja untuk disembah? Wah, gak bisa. Berarti kalau dia seorang raja, aku ini kan juga raja. Berarti dia akan menggantikan posisiku. Aku gak mau, katanya Raja Herodes. Wah, gimana ya ini ya? Kita harus menggagalkan rencana orang Majus. Akhirnya adik-adik, Bapak Raja Herodes ini, dia menemui orang Majus, diam-diam bertanya. Di ayat yang ke-8 kita lihat ya, Matius 2 ayatnya yang ke-8. Kemudian ia, Raja Herodes, menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Wah, adik-adik, dibilang apa? Tuh, ini si
Sehingga Raja Herodes ini berbohong. Dia bilangnya mau menyembah bayi Yesus jika menemukan bayi Yesus. Tapi sebenarnya Raja Herodes ini dia mau mencelakai dan membunuh bayi Yesus, adik-adik, supaya tidak ada raja selain Raja Herodes. Wah, gimana ya ini adik-adik ya? Raja Herodes sudah berbohong. Nah, sedangkan orang-orang Majus, adik-adik, orang-orang Majus ini tetap pergi untuk mencari bayi Yesus. Dikatakan tadi di kota Bethlehem ya adik-adik ya. Akhirnya orang Majus ini mengikuti adik-adik arah bintang yang terang itu, dan mereka berhasil menemukannya. Bintang yang sangat terang itu berhenti di satu rumah di kota Bethlehem. Di rumah itu adik-adik, orang Majus menemukan keberadaan bayi Yesus. Wah, ternyata benar apa yang dikatakan firman Allah, kalau bintang terang yang besar itu menuntun orang Majus untuk bertemu dengan raja atas segala raja, adik-adik. Nah, ketika berhasil bertemu dengan bayi Yesus, orang Majus ini bersuka cita, adik-adik. Mereka senang, mereka telah bertemu oleh raja mereka dan juru selamat mereka, sehingga mereka datang menyembah Tuhan Yesus, adik-adik. Selain menyembah Tuhan Yesus, mereka juga membawa persembahan yang baik, persembahan yang harum untuk Tuhan Yesus, yaitu berupa minyak wangi, ada emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan minyak wangi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, ketika orang-orang Majus ini berhasil menemukan bayi Yesus, tadi kan Raja Herodes bilang, "Hei orang Majus, kalau kamu sudah ketemu bayi Yesus, bilang ya sama aku mau datang juga." Tapi kan itu tadi berbohong ya adik-adik ya. Akhirnya Allah ini adik-adik memberikan mimpi kepada orang-orang Majus. Allah bilang dalam mimpi itu adik-adik, "Hei kamu orang Majus ya, kalau misalnya kamu sudah bertemu dengan Tuhan Yesus ini, sudah tidak usah pergi untuk bilang sama Raja Herodes, tidak usah bilang kepada Raja Herodes." Jadi orang Majus ini pulang adik-adik dengan jalan yang berbeda supaya nggak ketemu oleh Raja Herodes. Di waktu yang bersamaan, Tuhan Allah Bapa langsung ya 3, boleh 2. Di waktu yang bersamaan adik-adik, Allah juga berbicara kepada Yusuf. Allah bilang sama Yusuf, "Yusuf, kamu, Maria, dan bayi Yesus harus meninggalkan kota Bethlehem supaya Raja Herodes tidak bisa menemukan kamu." Mendengar Allah berbicara seperti itu, Yusuf segera adik-adik berangkat dengan Maria dan bayi Yesus untuk pergi ke Mesir, meninggalkan Bethlehem, sehingga Raja Herodes tidak bisa menemukan mereka. Nah, ketika tahu adik-adik kalau misalnya orang-orang Majus ini tidak menemui Raja Herodes menjadi sangat marah. Raja Herodes akhirnya memerintahkan orang untuk membunuh semua bayi yang ada di Yerusalem. Bayangkan adik-adik, anak-anak kecil itu dibunuh semua sama Raja Herodes supaya tidak ada raja selain Raja Herodes. Tapi ingat ya, Tuhan sudah menyertai Maria, Yusuf, dan bayi Yesus, sehingga Raja Herodes ini tidak bisa menggagalkan rencana Allah, adik-adik. Bayi Yesus telah selamat karena berhasil pindah ke kota Mesir. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu kalau misalnya segala cara yang dilakukan si jahat, si Raja Herodes itu tidak bisa mengubahkan rencana Allah Bapa kita. Rencana Allah Bapa kita adalah rencana yang paling baik, adik-adik. Allah Bapa menyertai Maria, menyertai Yusuf, dan menyertai bayi Yesus sehingga mereka berhasil selamat, dan Yesus akan mengerjakan karyanya untuk menjadi
menjadi juru selamat manusia. Nah, begitu juga adik-adik dengan hidup kita. Kalau tadi kita lihat Allah melakukan banyak cara untuk menyelamatkan dan melindungi bayi Yesus, Allah juga seperti itu dalam kehidupan kita. Allah melakukan banyak cara untuk menyertai kehidupan kita. Hari ini adik-adik kita tahu kita hidup berdampingan dengan virus yang sangat jelek untuk kesehatan kita. Dan kita harus mengucap syukur. Hari ini Tuhan melakukan banyak cara dan kita bisa beribadah di rumah dengan keadaan yang baik adik-adik. Dijauhkan dari virus-virus. Hari ini kalau mama papa kita harus tetap pergi bekerja di tengah pandemi ini adik-adik, mama papa kita tetap boleh sehat, itu adalah juga penyertaan Tuhan Yesus dan cara Tuhan Yesus untuk memelihara hidup kita. Jadi adik-adik jangan lupa bersyukur. Kalaupun misalnya hari ini kita sakit dan kita terbaring lemah, tapi ingat segala cara dilakukan Tuhan untuk menyertai kita. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa sembuh kembali. Nah, sampai di sini adik-adik pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau sama-sama untuk menulis buku catatan kita ya. Nah, kalau buku catatannya sudah ditulis, jangan lupa juga dibantu papa mama untuk menghafalkan ayat hafalannya. Nah, ibadah kita sudah selesai adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur. Kami mengetahui bahwa kasih Tuhan adalah selalu di setiap hidup kami. Tuhan, kami hari ini belajar dari kisah Raja Herodes yang jahat, tapi Tuhan Engkau melindungi, menyertai dan menjagai bayi Yesus sehingga boleh menjadi juru selamat kami. Hari ini Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan jugalah pelindung kami, Allah yang akan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan memujikan terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari